Piala Presiden 2025 akan berbeda, Erick Thohir jelaskan klub luar negeri dan pemain timnas Indonesia dalam turnamen ini. Erick Thohir memberikan penjelasan menarik tentang format baru Piala Presiden 2025 yang melibatkan klub luar negeri dan pemain timnas Indonesia. Apa yang membuat turnamen ini begitu istimewa? Kesulitan oleh Romagnoli di Oxford United, perjalanan menantang sebelum menjadi bintang timnas Indonesia. Pembaca pasti penasaran dengan kisah perjuangan oleh Romagnoli, calon pemain timnas Indonesia, yang mengaku kesulitan saat pertama kali bergabung dengan Oxford United. Bagaimana dia bisa mengatasi tantangan itu dan bangkit di kompetisi Liga Inggris? Rafael Struijk ungkap tantangan berat di timnas Indonesia, sering kelelahan saat pemusatan latihan. Rafael Struijk, pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia, mengungkapkan perjuangannya selama pemusatan latihan. Apa penyebab kelelahan yang sering dia alami dan bagaimana dia menghadapinya? Miliano Jonathan tolak timnas Indonesia, PSSI tak kenal kata menyerah. Meskipun Miliano Jonathan menolak panggilan dari timnas Indonesia, PSSI menunjukkan tekadnya untuk terus mengejar winger berdarah Depok ini. Apakah PSSI akhirnya akan berhasil membujuknya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Piala Presiden 2025 akan berbeda, Erick Thohir jelaskan klub luar negeri dan pemain timnas Indonesia dalam turnamen ini. Erick Thohir memberikan penjelasan menarik tentang format baru Piala Presiden 2025 yang melibatkan klub luar negeri dan pemain timnas Indonesia. Apa yang membuat turnamen ini begitu istimewa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal Piala Presiden 2025 yang bakal diikuti klub luar negeri yang diperkuat pemain timnas Indonesia. Dia menjelaskan soal gelaran Piala Presiden 2025 yang akan mengusung konsep berbeda. Seperti diketahui, PSSI memiliki rencana akan mengusung konsep baru pada Piala Presiden 2025 yang akan bergulir pada Juli 2025. Konsep yang akan disuguhkan juga tidak main-main. Pasalnya, PSSI berencana akan mengundang klub-klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia. 1. Penjelasan Erick Thohir terkait hal itu. Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI mencoba membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih baik. Selain itu juga hal itu dilakukan untuk mengapresiasi klub-klub yang diisi oleh pemain timnas Indonesia. Diharapkan para penggawa skuad Garuda bisa mendapat jam terbang yang lebih tinggi di klub masing-masing. Kita coba membangun ekosistem dan apresiasi bahwa dengan banyaknya pemain kita yang main di luar, kata Erick di Jakarta. Tentu mengharapkan pemain kita itu tidak sekadar dipakai untuk komersialisasi menaikkan medsosnya, awareness-nya saja. Kita juga mengharapkan pemain-pemain kita yang main di klub-klub itu benar-benar bermain atau setidaknya jadi pilihan untuk bermain, sambungnya. 2. Klub. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin para pemilik klub-klub tersebut ke depan memilih tim dari Indonesia untuk berinvestasi. Dia membayangkan ada tim dari Indonesia yang menjadi sister club dari tim Eropa. Ini insentif dari kami. Kita harus beri penghargaan ke klub-klub yang memberi para pemain Indonesia kesempatan untuk bermain. Malah, klub-klub ini bisa punya sister club di Indonesia, tuturnya. Jadi kita ingin menjembatani komitmen dari klub-klub ini dengan value-value dari negara ini.
Jadi kita ingin bangun ekosistemnya lagi dan kita ingin klub-klub yang ada pemain kita itu jadi bagian dalam pembangunan sepak bola Indonesia, jelas Erik. Bila menilik skuad timnas Indonesia saat ini memang cukup banyak pemain yang berkarier di luar negeri. Di antaranya ada Jay Itzes yang bermain di Venezia, Kevin Dix yang akan berseragam Borussia Mönchengladbach pada musim depan, Ragnar Oratmangoen di FC Dender, Sandy Walsh bersama Yokohama Marinos, hingga Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni di Oxford United. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care. Kesulitan Ole Romeni di Oxford United perjalanan menantang sebelum menjadi bintang timnas Indonesia. Pembaca pasti penasaran dengan kisah perjuangan Ole Romeni, calon pemain timnas Indonesia, yang mengaku kesulitan saat pertama kali bergabung dengan Oxford United. Bagaimana dia bisa mengatasi tantangan itu dan bangkit di kompetisi Liga Inggris? Calon penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengaku kesulitan saat awal-awal memperkuat Oxford United di Liga Inggris. Ole Romeni bergabung dengan Oxford United yang bermain di Championship (kasta kedua Liga Inggris) pada bursa transfer musim dingin Januari lalu. Sebelumnya ia bermain untuk klub Belanda FC Utrecht di Eredivisie. Saat pindah ke Oxford United, pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) itu tak langsung mendapatkan debut. Ole Romeni harus bekerja keras untuk memulihkan kebugaran karena Liga Belanda terhenti karena musim dingin. Pemain 24 tahun itu baru masuk skuad saat Oxford menang atas Luton dengan skor 1-0. Kala itu Ole Romeni masih menjadi cadangan. Ole Romeni baru debut saat Oxford United menang 3-2 atas Luton pada 21 Januari 2025. Setelah itu Ole Romeni bermain sebagai pemain pengganti saat melawan Bristol City, Burnley, dan Portsmouth. Pemain kelahiran Nijmegen itu debut starter saat Oxford United kalah 0-2 dari West Bromwich Albion pada 22 Februari 2025. Jujur saja sulit bagi saya, kata Ole Romeni dilansir dari Oxford Mail. Saya datang ke sini dan ingin langsung bermain, tetapi rencananya adalah berlatih terlebih dahulu karena kami ada jeda di Belanda untuk musim dingin. Saya harus berlatih dan memulihkan kebugaran saya, jadi saya harus menunggu sebentar, lalu saya masuk skuad dan saya masih harus menunggu sedikit untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris, ujarnya. Meski terasa sulit, tapi Ole Romeni terus bekerja keras saat latihan dan menunjukkan kemampuan. Itu sulit, tetapi saya terus fokus pada latihan, melakukan apa yang saya mau, menunjukkan kemampuan saya. Dan saya tahu ketika saya mendapat beberapa menit bermain, saya akan membuktikan kemampuan saya, kata Ole Romeni. Itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, ujarnya. Selanjutnya, Oxford United akan melawan Coventry pada 1 Maret 2025. Ole Romeni kemungkinan akan kembali menjadi pilihan pelatih Gary Rowett untuk starter. Sementara itu, Ole Romeni pada Maret 2025 diharapkan memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia diharapkan memperkuat lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside
what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded. Rafael Struijk ungkap tantangan berat di Timnas Indonesia, sering kelelahan saat pemusatan latihan. Rafael Struijk, pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, mengungkapkan perjuangannya selama pemusatan latihan. Apa penyebab kelelahan yang sering dia alami dan bagaimana dia menghadapinya? Striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengakui harus mengatur pola tidur dengan baik saat menjalani pemusatan latihan. Struijk jadi salah satu pemain yang diandalkan skuad Garuda terutama untuk bertugas di lini serang. Hal ini membuat dia selalu jadi pemain reguler sejak berseragam tim muda ADO Den Haag dan saat ini membela Brisbane Roar. Sebagai pemain yang berkarir di luar negeri, dia harus menempuh jarak yang lebih panjang untuk tiba di tanah air. Salah satu yang jadi faktor utama adalah menjaga kondisi fisik agar bisa terus memberikan hasil maksimal di setiap laga. Rafael Struijk menjelaskan saat awal tiba di pemusatan latihan timnas adalah hari yang berat. Pasalnya dia harus datang dari perjalanan jauh dan segera menyesuaikan dengan tim yang sudah menggelar latihan. Dia harus menjaga pola istirahat dengan baik dan segera siap untuk berada di skuad Garuda. Karena kamu tahu saat bersama timnas selalu ketika saya datang ke sini, saya selalu kelelahan, jadi pola tidurku jadi kacau, kata Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan terkadang memang sulit untuk menjaga kondisi tetap bugar. Akibatnya dia sering terlihat kelelahan saat sudah berada di timnas. Namun Struijk menegaskan bahwa hal tersebut bukan halangan apalagi saat dia sudah bertugas bersama skuad Garuda. Dia siap memberikan segalanya dan membawa timnas meraih prestasi di masa depan. Jadi saya hanya berusaha tidur dengan teratur. Tapi kadang-kadang saat melihat wajahku mereka bilang aku sedikit kelelahan. Tapi ketika di lapangan dan bermain, berikan seluruhnya, saya tidak akan lelah, tutupnya. Timnas Indonesia tidak butuh waktu lama untuk kembali bertugas. Mereka akan kembali berkumpul untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret. Laga tersebut jadi ajang debut untuk pelatih Patrick Kluivert dan timnya setelah ditunjuk oleh PSSI beberapa waktu lalu. Mereka berambisi tinggi untuk bisa memberikan prestasi terutama menjaga mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Miliano Jonathans tolak Timnas Indonesia, PSSI tak kenal kata menyerah. Meskipun Miliano Jonathans menolak panggilan dari Timnas Indonesia, PSSI menunjukkan tekadnya untuk terus mengejar winger berdarah Depok ini. Apakah PSSI akhirnya akan berhasil membujuknya? Winger Belanda yang bermain di FC Utrecht, Miliano Jonathans, belum mau membela Timnas Indonesia.
Miliano Jonathans digadang-gadang menjadi the next pemain yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Miliano disebut-sebut sudah memikat timnas Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Kini Miliano Jonathans kembali berbicara soal kans dirinya bergabung timnas Indonesia. Sayangnya pemain berusia 20 tahun itu mengindikasikan belum mau membela timnas Indonesia. Ia belum bisa memutuskan soal karier internasionalnya karena masih sangat muda. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka PSSI mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathans dilansir bolasport.com dari Football Premier. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan dalam kurung untuk membela timnas suatu negara. Saya membiarkan kesempatan itu datang, tambahnya. Pada kesempatan berbeda, Ketum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan soal rencana naturalisasi Miliano Jonathans. Momen itu bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Daan James. Erick hanya berharap bahwa timnas Indonesia akan semakin kuat bila Miliano bergabung. Belum dalam kurung, Miliano Jonathans, kata Erick Thohir. Belum maunya iya. Kalau itu gabung, waduh, dalam kurung, sambil tertawa, imbuhnya. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Ketika saya kasih nama Miliano, itu dipelajari oleh tim pelatih hingga 4 hari. Kemudian saya dikabari kalau Coach Shin Tae-yong tertarik untuk melihat pemain ini. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner hingga Justin Hubner, kata staf ahli Menpora Hamdan Hamadan di YouTube Justinus Laksana. Keluarganya berasal dari Depok. Darah keturunan Indonesia Miliano didapatkan dari ayahnya. Kami memang punya list nama-nama pemain keturunan Indonesia. Kalau ditemukan nama tertentu, itu sudah jadi bukti permulaan yang cukup. Sebetulnya dia adalah pemain yang menjanjikan. Namun tugas kami hanya mendata saja. Apalagi dia karakter bermainnya seperti Arjen Robben, winger kanan dengan tipe cutting inside, imbuhnya.